Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilka Nur Awaliyah, NIM 211810114. Saya dari kelas Matematika B pagi semester 4. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bu Dewi Risalah, Magister Pendidikan. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan dua bab, yaitu bab 9 dan bab 12, tetapi masing-masing saya menjelaskan dua subbab saja. Di bab 9 tentang keprofesian bidang pengawas sekolah, saya menjelaskan dua subbab. Yang pertama adalah subbab mengenai kewenangan pengawas sekolah, kemudian ada kualifikasi pengawas sekolah. Nah, di bab 12 saya menjelaskan dua subbab saja, yaitu pertama adalah subbab mengenai urgensi layanan bimbingan dan konseling, dan juga subbab mengenai pengawas bimbingan dan konseling. Baiklah, pada materi pertama ini adalah mengenai kewenangan pengawas sekolah. Sebelum menjelaskan tentang kewenangan pengawas sekolah ini, harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan wewenang atau kewenangan, apalagi ini mengenai kewenangan pengawas sekolah. Nah, definisi kewenangan itu sendiri merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau tidak melakukan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan tertentu. Nah, jadi kewenangan dari pengawas sekolah ini merupakan pengawas sekolah yang sudah memiliki hak untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu atau sudah ada tugasnya untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai suatu tujuan tertentu. Yaitu tujuan apa? Tentunya tentang tujuan pendidikan. Nah, bisa dilihat dari PowerPoint, yaitu pertama, kewenangannya yaitu adalah menentukan program peningkatan mutu pendidikan. Kedua adalah menyusun program kerja atau agenda kerja kepengawasan pada sekolah. Yang ketiga, menentukan metode kerja berdasarkan program kerja yang telah disusun. Yang keempat, menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah, dan guru, serta tenaga kependidikan. Nah, pada slide berikutnya yaitu adalah tentang kompetensi pengawas sekolah. Nah, kompetensi itu sendiri merupakan perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang didasari atas pengetahuannya, atas keterampilannya, dan juga sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang telah dipersyaratkan, yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Itu merupakan kompetensi bagian dari kompetensi pengawas sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah kualifikasi pengawas sekolah. Nah, kualifikasi pengawas sekolah. Kualifikasi itu apa sih? Kualifikasi itu merupakan pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, untuk menduduki suatu jabatan dan sebagainya. Nah, dari kualifikasi pengawas sekolah ini ada kualifikasi akademik yang dipersyaratkan bagi pengawas dan juga calon pengawas satuan pendidikan yang terdiri atas pertama ada kualifikasi umum dan juga ada kualifikasi khusus. Nah, kualifikasi umum ini sendiri juga terdapat syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu memiliki pangkat minimal penata golongan 3C. Itu merupakan syarat pertama. Yang kedua adalah berusia maksimal 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pernah menyandang predikat guru atau kepala sekolah berprestasi. Yang keempat, lulus seleksi pengawas sekolah atau satuan pendidikan. Yang kelima adalah menempuh pendidikan profesi pengawas. Itu merupakan syarat dalam kualifikasi umum. Kemudian dilihat dari kualifikasi khusus, itu ada beberapa bagian pengawas. Yang pertama adalah pengawas TK, RA, BA, SD, atau MI. Pengawas pendidikan khusus, pengawas SMP atau MTS, pengawas SMA atau MA, kemudian ada pengawas SMK dan juga MAK.
Nah, dalam bagian-bagian tersebut juga ada syarat sama seperti kualifikasi umum, tetapi ini lebih ke khususnya lagi, berdasarkan bidang dia masing-masing. Nah, misalnya contoh, untuk pengawas TK, RA, BA, SD, MI, dengan kualifikasi khusus. Yang pertama, syaratnya adalah berlatar belakang pendidikan minimal S1, diutamakan S2 kependidikan dengan keahlian pendidikan ke TK atau SD. Nah, yang kedua adalah guru TK atau SD itu harus memiliki sertifikat dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun atau kepala sekolah TK atau SD berpengalaman kerja minimal 4 tahun. Itu merupakan syarat untuk pengawas TK, RA, BA, SD atau MI, yaitu Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, kemudian ada Bastanul Atfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah. Itu merupakan syaratnya. Yang kedua ada pengawas pendidikan khusus atau PLB. PLB merupakan pendidikan luar biasa. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama adalah berpendidikan minimal S1 kependidikan, diutamakan S2 kependidikan dalam rumpun mata pelajaran pendidikan khusus. Yang kedua, guru PLB harus memiliki sertifikat pengalaman kerja minimal 8 tahun atau kepala sekolah PLB yang berpengalaman kerja minimal 4 tahun. Nah, itu merupakan syaratnya. Kemudian ada pengawas SMP atau MTS. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama adalah berpendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan atau S1 non kependidikan plus akta dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, bahasa, olahraga, kesehatan, dan rumpun seni budaya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua ada guru MTS, SMP atau MTS bersertifikat dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun atau kepala sekolah SMP atau MTS berpengalaman kerja minimal 4 tahun. Kemudian ada pengawas SMA atau MA. Di sini dengan syarat pertama adalah berpendidikan minimal S2 kependidikan dengan berbasis S1 kependidikan atau S1 non kependidikan plus akta dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, bahasa, olahraga, kesehatan, dan rumpun seni budaya dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian guru SMA atau MA bersertifikat dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun atau kepala sekolah yang berpengalaman kerja minimal 4 tahun. Nah, terakhir adalah pengawas SMK atau MAK yang syaratnya pertama adalah berpendidikan minimal S2 dengan berbasis S1 kependidikan atau S1 non kependidikan plus akta dalam rumpun pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, bisnis dan manajemen, kesejahteraan masyarakat, pariwisata, dan rumpun seni dan kerajinan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian, guru SMK atau MAK ini harus bersertifikat pengalaman kerja minimal 8 tahun dan atau kepala sekolah yang memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun. Itu merupakan syaratnya. Jadi untuk syarat SMP, SMA, dan SMK ini harus berkualifikasi minimal S2 kependidikan. Dia boleh S1-nya itu kependidikan atau S1-nya itu non kependidikan, tetapi masih dalam rumpun mata pelajaran tertentu berdasarkan bidangnya atau tingkatannya. Nah, kualifikasi akademik yang dijelaskan tadi itu dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan rekrut atau seleksi calon pengawas. Artinya, dalam pengangkatan pengawas atau pendidikan, rekrutmen atau penjaringan calon pengawas harus memenuhi kualifikasi. Nah, setelah lulus kualifikasi umum, maka selanjutnya harus mengikuti seleksi atau penyaringan secara khusus. Baiklah, materi selanjutnya adalah dari bab 12 mengenai keprofesian bidang bimbingan dan konseling. Pembahasan pertama yaitu mengenai subbab urgensi layanan guru bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini kerap sekali didengar di dunia pendidikan, yaitu misalnya di jenjang SMP atau MTS atau SMA atau MA. Nah, ketika seseorang mendengar kata
kata bimbingan konseling atau BK, maka hal pertama yang muncul di benak mereka adalah mengenai masalah, mengenai sanksi, hukuman, dan sebagainya. Dengan kata lain, bimbingan konseling itu terkesan menakutkan, bahkan sangat dibenci oleh banyak peserta didik. Hal itu disebabkan karena peristiwa-peristiwa berupa hukuman yang pernah mereka alami di sekolah, atau disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap fungsi BK yang sebenarnya, sehingga mereka mengasumsikan bahwa bimbingan konseling dengan suatu hal yang kurang baik seperti tempat hukuman, tempat sanksi, dan lain-lain. Dan peran bimbingan konseling ini memiliki dua peran. Yang pertama adalah perannya bagi sekolah dan juga perannya bagi siswa. Nah, apa perannya bagi sekolah? Peran BK bagi sekolah adalah sebagai salah satu wujud kelengkapan sekolah itu sendiri sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya. BK itu sebagai sarana yang membantu sekolah dalam mengklasifikasi data siswa dari segi moral, minat, dan bakat. Sedangkan ada juga perannya bagi siswa. Nah, perannya itu adalah BK dapat membantu peserta didik dalam menemukan potensi dirinya, baik itu bakat maupun minat. Memberi arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral. Nah, jadi peran bimbingan konseling ini bagi sekolah ada dan juga bagi siswanya ada. Tentunya kalau bagi sekolah dia itu membantu sekolah dalam mengklasifikasi atau mengelompokkan data siswa dari segi moral, dari segi minat maupun dari segi bakat yang dimiliki para siswa. Nah, BK itu sendiri membantu peserta didik untuk menemukan potensi dirinya, baik bakat maupun minat. Dan juga BK ini memberikan arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral mereka sendiri. Baiklah, selanjutnya ada tujuan bimbingan konseling. Tujuannya ada 3. Yang pertama ada pencegahan, pemahaman, dan juga ada perbaikan. Dari pencegahan itu merupakan usaha pencegah timbulnya suatu permasalahan. Yang kedua adalah pemahaman, menghasilkan pemahaman tentang sesuatu pihak-pihak tertentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Yang ketiga ada perbaikan, yaitu terpecahkannya atau teratasinya berbagai permasalahan siswa baik aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang kedua ada fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang berarti layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu siswa dalam memelihara dan mengembangkan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Kemudian ada fungsi penyaluran atau distributif, yaitu fungsi bimbingan yang memberi bantuan kepada siswa dalam memilih kemungkinan kesempatan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada fungsi adaptasi atau adatif, yaitu fungsi bimbingan sebagai pemberi bantuan para pelaksana pendidikan khususnya konselor guru atau dosen. Yang keempat ada fungsi penyesuaian atau ajuditif, yaitu fungsi bimbingan sebagai pemberi bantuan kepada siswa agar dapat menyesuaikan secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan. Baik, selanjutnya ada juga tujuan dari bimbingan konseling ini yang dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan jadi tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 Undang-Undang Nomor 2, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sedangkan tujuan khususnya itu bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, perkembangan belajar atau akademik, dan perkembangan karir. Selanjutnya ada landasan bimbingan konseling. Pertama berdasarkan landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ada landasan religius. Yang kedua, subbab mengenai pengawas bimbingan dan konseling.
Pengawas sekolah atau pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan. Tugas pokok pengawas sekolah adalah menyelenggarakan kepengawasan pendidikan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Kepengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam melaksanakan penilaian atau pembinaan guru dan tenaga lain dari segi teknis pelaksanaan dan administrasi kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Nah, pengawas konselor merupakan salah satu anggota staf bimbingan yang bertindak selaku pengawas konselor ialah pemilik sekolah dan pengawas. Selaku petugas pendidikan, maka ia perlu menaruh minat pada program bimbingan dan harus memiliki beberapa kualifikasi tertentu. Yang penting artinya dalam meningkatkan relasinya dengan anak didik serta dalam usahanya untuk turut membantu anak memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Itu merupakan pengawas bimbingan konseling. Nah, sedangkan struktur organisasi pengawas BK di sekolah itu merupakan yang pertama dari unsur Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian koordinator bimbingan dan konseling, baru ke guru, wali kelas, siswa, tata usaha, dan komite sekolah. Nah, kemudian apa saja manfaat dan tujuan dari pengawas BK? Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan tadi, pentingnya instrumen supervisi pada guru BK membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Idealnya, instrumen supervisi BK dapat mengukur keterlaksanaan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Pengawas melakukan supervisi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja guru BK menggunakan instrumen supervisi BK. Itu merupakan penjelasan dari pengawas kepengawasan itu bimbingan dan konseling. Nah, demikianlah penjelasan mengenai keprofesian bidang pengawas sekolah dan juga ada dari bab 12 mengenai keprofesian bidang bimbingan konseling. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.